Setiap kita menginginkan badai yang besar melanda hidup kita itu cepat berlalu. Tapi ada kalanya banyak badai yang justru lama berlalunya. Mengapa lama berlalu? Ada yang mengatakan bahwa kadangkala dan banyak kali badai baru berlalu kalau kita sudah belajar darinya, baru dia pergi. Saya Nicholas Kurniawan menemani kita dalam sabdanya menyapa kita lagi hari ini dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ungkapan ini diucapkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus yang sedang mengalami badai di dalam kehidupan berjemaat mereka. Ada masalah pelik dan konflik yang menimpa, yang pada umumnya setiap orang ingin untuk masalah pelik dan konflik itu segera berlalu. Itu seperti badai yang merusak sebuah komunitas. Tetapi masalah pelik dan konflik seringkali justru diizinkan Tuhan ada berlama-lama di satu komunitas untuk supaya setiap orang yang ada di sana belajar menjadi dewasa. Memang masalah pelik dan konflik di mata manusia adalah hal yang kerap kali dihindari karena dipandang menyusahkan dan menyengsarakan. Tetapi justru Tuhan banyak kali memakai masalah pelik dan konflik itu sebagai alat pendewasaan diri orang percaya. Karena pendewasaan iman adalah sebuah proses seumur hidup yang setiap orang percaya perlu mengalaminya. Dan karenanya dibutuhkan dua hal, yaitu pertama adalah support, dukungan. Ini yang menjadi sumber utama pendewasaan iman kita. Tuhan yang mendewasakan. Dia yang mensupport kita untuk jadi dewasa. Dan kadangkala lewat masalah pelik dan konflik itu. Tapi bukan saja butuh support untuk supaya pendewasaan iman itu terjadi dalam hidup kita memerlukan effort, yang berarti itu adalah dari pihak kita. Support dari Tuhan yang mendukung kita untuk dewasa perlu diimbangi dengan adanya effort dari kita agar pendewasaan terjadi menjadi lebih baik dan lebih efektif untuk hidup kita. Didewasakan bukan semata memiliki sifat-sifat orang dewasa, tetapi juga dalam effort kita perlu meninggalkan sifat kekanak-kanakan kita. Dan inilah yang Tuhan mau kerjakan buat jemaat di Korintus lewat surat Paulus kepada mereka. Tuhan mengingatkan tentang masalah pelik dan konflik yang terjadi, justru menandakan ketidakdewasaan mereka, menunjukkan kekanak-kanakan mereka, menunjukkan justru mereka itu immature, belum matang. Bahkan di bagian lain dalam surat yang sama, Paulus mengatakan bahwa engkau belum bisa makan makanan keras, masih harus minum susu karena engkau masih kanak-kanak. Sifat kekanak-kanakan apakah yang sebenarnya harus ditinggalkan agar kita menjadi makin dewasa lewat masalah pelik dan konflik yang terjadi melanda hidup kita? Saudara, kata sifat kekanak-kanakan di dalam bacaan hari ini digunakan kata nepios dalam bahasa Yunani yang menunjukkan sebuah sifat kanak-kanak yang buruk, yaitu berpikiran dangkal, berpikiran meremehkan
seringkali bahkan mengabaikan sama sekali, tidak pedulian. Dan ini yang sebenarnya sedang dituju oleh Paulus kepada jemaat di Korintus untuk mereka bisa belajar berpikiran luas, yang berarti berpikiran panjang jauh ke depan, berpikiran lebar, ingat ada orang di kanan kirimu, dan berpikiran ke atas, lihat kepada Tuhan. Menanggalkan sifat kekanak-kanakan, mau beritahu kepada kita tentang bagaimana effort kita. Effort di mana kita perlu menanggalkan keegoisan kita. Ini yang pertama-tama, dalam arti menanggalkan sifat kekanak-kanakan adalah menanggalkan keegoisan hidup kita. Tidak lagi mementingkan diri sendiri tapi berpikir ada orang lain. Tidak lagi berpikir aku, tetapi berpikir kita dan melangkah bersama-sama. Merangkul bukan memukul, seperti anak-anak yang mudah memukul ketika dia disakiti. Yang kedua, menanggalkan sifat kanak-kanak bukan saja menanggalkan keegoisan kita, tapi juga membangun kerendahan hati kita. Menjadi pribadi yang rendah hati, mau belajar satu dengan yang lain, mau menerima masukan, terbuka kepada pandangan-pandangan orang lain yang berbeda, dan bersama-sama melangkah. Kerendahan hati ini menjadi tanda kedewasaan. Orang yang sombong dan arogan justru menunjukkan kekanak-kanakannya. Orang yang terlalu bangga dengan apa yang dia miliki, justru ini berbahaya. Dan ini menandakan bahwa memang dia sebenarnya masih kanak-kanak. Menanggalkan keegoisan dan membangun kerendahan hati. Ini yang Tuhan ingin kita pelajari lewat masalah pelik dan konflik yang terjadi dalam hidup kita. Karenanya, bila hari ini kita sedang berada di dalam masalah pelik dan konflik, ingat Tuhan sedang didik kita menjadi dewasa. Karena kita bukan anak-anak lagi. Selamat berjuang jadi dewasa. Amin.